Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terserah kalian waktunya lagi apa nih. Nah, saya dari media dan komunikasi dari BEM Fapet Unsud ya. Saya sendiri dari menterinya sendiri, namanya Divan dan Mas Ya, Denis. salam tawa, salam bahagia, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Anjay. Swastiastu, Om Santi, Santi Satyam, salam kebajikan. Saya Denny Sagita, saya sebagai pelayan di Fapet Unsud 2020 Mantap. Iya bener dan sih. saya bersama Mas Divan kali ini diberikan kesempatan untuk setidaknya kita akan sharing-sharing Iya terkait bener sekali. COVID-19 ya. Yoi. Yang saat ini sedang menjadi kondisi sangat masif di negara Indonesia. Hmm. Monggo langsung saja dimulai Mas Divan. Kita mulai dari bahasan yang enteng-enteng aja dulu. Oke, yang enteng-enteng aja, jangan berat-berat. Yuk, gimana sih lu Den? Gak Udahlah tau ya, biarin aja. saya ini Superman cuy, emang bandel cepetnya terbang mulu. Gini Mas Denis, jadi sebelum kita masuk ke gimana gimana nyebar-nyebarnya gitu di Mm-mm. Indonesia, itu kita awali dengan COVID-19 itu sebenarnya itu apa gitu Mas Oke, Denis? COVID-19 ya. Mm-mm. COVID-19 itu merupakan sebuah virus ya, Mas Mm. Divan, yang memang sifatnya itu mikroskopis ya, Mas Divan. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang dan juga tidak bisa kita pegang, sentuh dan kita amati secara luas itu tidak bisa. Mm. Kita terbatas dan maka dari itu disebut mikroskopis karena memang memerlukan alat-alat laboratorium untuk bisa mendeteksi dan bisa mengobservasi apa itu COVID-19. Yuk. COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Wuhan, salah satu kota di negara China, di mana pada saat itu Wuhan itu sendiri terdapat banyak pasar hewan gitu Mas Divan. Iya. Jadi diindikasikan pertama itu penularan atau penyebab atau timbulnya COVID-19 itu bermula dan berasal dari situ. Kemudian karena memang banyaknya aktivitas di kota Wuhan itu sendiri yang erat kaitannya dengan hewan maupun konsumsi hewan lah, daging hewan dan semacam, akhirnya mulai merambat luas di satu kota itu sendiri Mas, sampai akhirnya banyak yang tersuspek serta banyak juga memakan korban jiwa gitu Mas Divan. Jadi di pasar ya mulainya itu. Di pasar hewan gitu Mas Divan. Iya. Ya banyak lah hewan-hewan seperti mungkin kelelawar, hewan-hewan Iya. yang memang sejatinya bukan hewan-hewan yang Sering kita sering konsumsi kita gitu. konsumsi, umum untuk kita Mm-mm. konsumsi kayak gitu. Entah di sana itu umum atau tidak, saya tidak begitu tahu Mas Divan. Intinya Iya. untuk saya pribadi ya, itu nampaknya saya tidak pernah gitu mengkonsumsi hewan-hewan yang tadi tersebut. Ya kita juga di sini kan ya kalau misal kalau infonya juga kita cari tahu gitu ya. Tapi kalau mau ditanya gitu ya kayak Mm-mm. hewannya itu apa aja gitu kan kita kita juga belum pernah ke sana gitu ya. Dan kita juga terbatas sih sebenarnya Mas Ah, Ivan, ah. karena memang eh, ya ketika ntar dikatakan hewan A, B, akhirnya timbul banyak spekulasi. Yang bisa kita pastikan saat ini ya mungkin memang berasal dari hewan kayak gitu, dan merambat cepat dan luas melalui interaksi-interaksi dan media-media seperti mungkin angin gitu, atau sentuhan fisik atau bersin dan lain Hmm. sebagainya macamnya. Jadi kalau mau tahu gitu ya, eh, sejauh ini apa sih perkembangan COVID-19 di Indonesia tuh udah seperti apa gitu Mas Denis? Sejauh ini ya, pertama ketika dari seluruh dunia ya, Hmm. World Health Organization itu Mas Ivan, Badan Kesehatan Dunia itu sudah menetapkan COVID-19 sebagai salah satu pandemi atau Hmm. penyakit yang sudah mewabah luas Hmm. di daerah-daerah di dunia ini ya, khususnya yang akhirnya mengakibatkan timbulnya sebuah kecemasan dan kekhawatiran bagi setiap manusia yang ada di Hmm. bumi ini khususnya ya. Terakhir saya membaca itu sudah ada 100 negara kurang lebih yang sudah terdampak atau terindikasi sudah adanya
masyarakatnya atau warga negara yang terkena daripada COVID-19 itu sendiri. Dan juga sudah ada kurang lebih sebanyak 6.400 eh, yang meninggal dunia gitu Mas Ivan. Tapi ini skalanya seluruh dunia ya Mas Ivan, dan memang bukan angka yang sedikit juga kayak gitu yang akhirnya mengakibatkan bahwa ya kita harus waspada terhadap virus ini, karena memang yang ditakutkan itu sekarang bukan fisik lagi Mas Ivan, bukan kimia lagi. Artinya Iya. biologis tuh berpengaruh sekali gitu. Semakin Bahkan kayak berbahaya. ada bukan perang kimia lagi, perang fisik lagi, tapi perang biologis tuh waduh parah gitu. Soalnya kita nggak tahu ini di mana ijik-ijik sakit, terus tahu-tahu sesak napas, terus tahu-tahu ICU, terus tahu-tahu tahlilan kayak gitu kan. Makanya menurut saya itu ya harus waspada banget lah kita nih sebagai Mm-mm. manusia gitu. Nah, itu kan itu tuh ke dunia itu ya. Jadi emang sih dunia udah semakin kayaknya penyebarannya itu cepat banget gitu ya Cepet sih. banget. Itu dari awal 2020 aja udah, waduh kita udah kayak guncangan banget itu Ampun lah sih. ya, udah dari media sosial Iya, belum padahal lagi lah ya, baru udah. mulai loh, tahunnya baru mulai pergantian Sudah tahun mulai udah di Januari guncangan waktu itu Mas Ivan, lagi. sudah viral sekali itu virus corona. Nah, kalau ini apa di Indonesia ini kan waktu itu juga kayaknya Indonesia kayak ya ya aman-aman aja sih ya. Aman-aman aja Tapi awalnya. kalau sekarang kayaknya udah mulai-mulai ada tuh di Depok gitu kalau nggak salah ya. Ya, awal muasalnya itu ada dua warga negara Indonesia Iya, itu di bener. Depok itu ya. Heeh. Ya Mas Ivan, ada Hmm, dua kalau nggak salah itu ibu dan anak kalau tidak salah, dan itu memang kontaknya lewat warga negara asing awalnya. iya. Nah, dan akhirnya dia diisolasi Mas Divan, Hmm. dan yang saya sudah dapatkan informasi terbarunya dia sudah dinyatakan sembuh. Wah, Karena memang alhamdulillah. dia melalui isolasi yang sangat intens dari pihak rumah sakit, dan memang balik lagi pada imunitas tubuh itu sendiri gitu Mas Ivan, karena belum ada obat yang memang valid bisa menyembuhkan virus corona itu sendiri. Masih banyak peneliti-peneliti yang memang mencari sebenarnya obat ampuhnya ini buat corona itu apa, tapi sampai sekarang itu belum. Kebanyakan daripada mereka itu yang sembuh adalah tentara-tentara dalam tubuhnya dia, atau kita sebut itu imun, itu lebih kuat. Lebih kuat. Akhirnya virus itu kalah dengan tubuhnya. Maka penting sekali buat kita tuh menjaga imunitas tubuh, bisa lewat olahraga, Hmm. makan yang teratur, pola hidup yang sehat, dan lain-lain gitu Mas Divan. Jadi kayak kita itu kalau misal udah terkena gitu ya Mas Denis. Mm-mm. Jadi kita itu sebenarnya kayak cukup dikarantina aja sepertinya kayak udah cukup gitu. Jadi kita cuma ya itu sih sebenarnya ada lebih lengkapnya di ininya apa di bagian rumah sakitnya gitu. Mm-mm. Cuman kita kan mengantisipasi penyebarannya itu di rumah sakitnya gitu. Kita diisolasi di situ. Mm-mm. Jadi nggak bakal nyebar lagi gitu. Ya, Nah, kalau lanjut lagi nih ya ke oke. bahasan selanjutnya. Monggo, monggo, monggo. Jadi kan dengan adanya virus COVID ini, COVID-19 ini, Heeh. jadi di negara kalau nggak salah itu di Italia kalau nggak salah ya, udah Mm-mm. mulai lockdown gitu. Lockdown, Tapi benar. lockdown itu tuh sebenarnya tuh baik apa enggak sih tuh Mas Denis? Oke, memang semua tindakan ya atau kegiatan itu pasti ada positif ada negatif ya Mas Ivan. Bener. Kayak kita bisa bicara lockdown ya. Hmm, Ada lockdown yang memang sifatnya himbauan, dan memang ada lockdown yang sifatnya total gitu Mas Ivan. ya, Di Wuhan itu sendiri dan di Italia itu memang sifatnya total. Artinya memang warga negaranya itu benar-benar tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, karena memang virus di kota tersebut sudah mewabah kayak gitu, dan memang akan berdampak cepat penyebarannya. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk tidak berkeluar rumah dan tetap stay di rumah dan melakukan segala aktivitasnya di rumah kayak gitu. Dan untuk Indonesia itu sendiri Mas Divan, hmm, yang saya ini dari kacamata saya Mas Divan ya, iya, saya masih melihat itu memang lockdownnya itu sifatnya masih himbauan gitu. Memang hmm, ketika di lockdown total pun ada resikonya apa? Akhirnya perekonomian itu bisa apa anjlok, atau mungkin bener. sama sekali tidak ada gitu. Akhirnya butuh disuplai logistiknya dari luar. Nah, ini yang menurut saya barangkali resiko ini belum apa ya, Belum apakah siap Indonesia gitu. sudah siap dengan risiko tersebut gitu. Kita Hmm, bilang saja misal
sekelas Italia, China sudah siap untuk melakukan total dan nantinya pemerintah pusat akan bertanggung jawab untuk mengirimkan logistiknya dan memang terbukti cara lockdown ini adalah cara-cara yang efektif karena penyebarannya pun semakin meminimalisir gitu, Bener banget. diminimalisir seperti itu Mas Ivan. Hmm. Nah, kalau di Indonesia tuh sebenarnya juga kayaknya eh, kalau dilihat dari saya sendiri gitu ya, Mm-mm. dari 2 hari ini setelah ada surat edaran gitu dari kampus. Masuk 3 hari mungkin Mas Ivan. Iya 3 hari bener. Itu tuh ya saya juga lihat masih banyak gitu yang beraktivitas gitu Mm-mm. di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Mm-mm. Bahkan dari dosen-dosen sendiri masih ada yang sering ke kampus gitu. Oke. Menurut Mas Denis gitu, apa itu tuh apa ya kayak sebenarnya Indonesia itu gimana sih kayaknya saya juga aduh rada kesel gitu. Ya Tapi ya memang gimana? perlu didasari juga Mas Divan Hmm, bahwasannya di Indonesia itu sendiri per tanggal 17 Maret kemarin, tepatnya hari Selasa itu dirilis data terdapat 172 warga negara Indonesia yang tersuspek atau positif terkena corona gitu ya. Mas Divan, di mana kurang lebih 7 di antara 170 tersebut dinyatakan meninggal dunia. Waduh. Artinya, Mas Divan, data ini memang dibandingkan ya dengan negara-negara yang melockdown total, kita masih jauh gitu, Mas Divan. Hmm, Orang negara-negara dan wilayah-wilayah yang sudah melockdown wilayahnya itu total, dia sudah banyak yang terkena positif coronanya gitu, Mas Divan. Dan memang perlu kita sadari juga bahwa negara Indonesia ini kan luas. Artinya, ketika nantinya benar-benar di lockdown total ya, sekelas Purwokerto misalnya, yang memang ada ya rumah sakit yang dijadikan sebagai rujukannya. Nantinya yang dikhawatirkan adalah perekonomian gitu Mas Ivan. hmm, Anjloknya perekonomian. Maka dari itu memang belum adanya instruksi dari pemerintah pusat kepada wilayah-wilayah yang khususnya wilayah-wilayah yang tidak terindikasi ada wabah virus coronanya, memang sifatnya hanya himbauan kayak gitu, baru sebatas himbauan, tersiratnya itu sebagai himbauan kayak gitu. Nah, maka dari itu memang di kampus pun memang tidak bisa kita mungkiri banyak kegiatan-kegiatan yang memang sekiranya untuk ditunda atau dibatalkan iya itu itu agak sulit susah. kayak gitu, kayak misal pelayanan mungkin sifatnya dikurangin Mas Ivan ketika Iya, kita belajar dijadikan kok metode online, ketika tenaga kependidikan ada shift-shiftnya kayak gitu yang ini jam segini ini libur besok ini masuk kayak artinya ada kuantitas yang berkurang dalam sirkulasi kependidikan di Indonesia khususnya kayak gitu, kayak penjaga tetap harus jaga masuk kayak gitu kan, dan praktikum juga akhirnya ditiadakan kecuali memang bisa dilakukan secara online, online. dan kegiatan-kegiatan akademik maupun kemahasiswaan diperbolehkan dengan catatan tidak berkerumunan, dan ketika memang harus lebih dari satu itu dimaksimalkan hanya 10 Mas Ivan. Oh Itu pun gitu. jaraknya harus 1 meter kayak gitu. Jadi saya khawatir nih ada yang bawa meteran besok nih kalau mau main kayak ngukur kayak gitu kan, harus udah 1 meter belum nih kayak gitu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi Hmm, insya Allah itu tidak akan terjadi gitu iya karena gitu. ya nggak punya meteran barangkali kan. Iya, tapi di Vapet sih ada ini ya kayak apa namanya ya? Medline. Oh, Medline cocok. Itu kalau praktikum ya barangkali sudah menyiapkan Iya. alat dan bahan praktikum kan Medline yang biasa digunain buat ngukur lingkar dada itu. Jadi pas Bisa lah itu digunain eh, kalau memang dia pengen berkerumunan dengan jarak 1 meter gitu Mas Ivan. nah, jadi kan kita udah bahas kayak COVID-19 itu gimana. Ah, Kita udah ke rujuk ke surat edarannya juga. Nah, sekarang oke. juga kita kan kuliah nih sekarang. Kuliahnya udah metode online nih ya. Oke. Nah, menurut dari Mas Denis kan sebagai yang kuliah juga tuh, yang Oke, kuliah sebagai online tuh. mahasiswa yang kuliah Nah, online. kalau dari Mas Denis tuh gimana dari Mas Denis enaknya loh Oke, kalau tanggapannya? pendapat saya Mas Ivan Benar itu. terkait kuliah online itu menurut saya itu memang merupakan metode yang paling efektif ya Mm-mm. sebagai pengganti metode offline, khususnya memang yang dilakukan di ruang kelas, karena memang tidak ada cara lain untuk pada akhirnya agar kegiatan akademik ini tetap bisa berjalan Mas Divan. Benar Bagaimana sekali. caranya ketika memang adanya anjuran lockdown ini, akademik tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan. Nah, akhirnya kita harus memutar
beberapa pilihan-pilihan dan salah satunya dia adalah online kayak gitu. Dan di situ sudah banyak diedukasi terkait Eldiru, terkait Google Classroom, terkait Skype atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya lah. Itu sudah bisa digunakan untuk perkuliahan dan sudah sejauh ini 3 hari ini saya kurang lebih sudah mengikuti 2 sampai 3 atau 4 kuliah online ya Mas Ivan, yang memang saya kira efektif berjalannya dan memang tidak apa ya, tidak menghilangkan substansi daripada pembelajaran itu sendiri. Memang ketika kita berbicara kualitatif, tentu yang belajar di offline pun itu lebih baik kayak gitu. Cuma ya kita harus memaklumi juga situasi dan keadaan sedang seperti ini, maka hal yang terpenting adalah intinya tidak hilang kayak gitu. Tetap Bener. belajar, tetap Iya. mengerjakan tugas seperti itu Mas Ivan. Jadi memang banyak sih Mas Ivan, saya perhatikan memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa Fapet Unsut yang memang belum 100% optimal dalam memberdayakan metode online ini Mas Divan. Mungkin dari segi kuota barangkali dia paketannya habis atau paketannya chat doang gitu kan, nggak bisa searching kan suka ada tuh. Tunggu paketannya jam malam, paketan yang malam kayak gitu kan suka ada kayak gitu Kayak ya. Masnya ada. Kayak saya gitu tadi habis, saya buru-buru ke counter beli. Ya mau nggak mau Mas Divan akhirnya saya beli kayak gitu karena bagi saya juga penting kan kuota gitu. Iya, tapi ya dari segi itu juga pasti ada positifnya gitu ya. Banyak sekali Kita Mas jadi Ivan. bisa belajar gitu ya, yang sebelumnya kita offline terus, jadi kita bisa belajar online gitu. Mm-mm. Jadi kita kayak oh gini sih, oh ternyata gini, ternyata lebih gampang gitu. Benar Mas Tapi Ivan. juga ya dengan adanya ini juga kita jadi wah jadi bisa jadi enak. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke ini. Jadi kan sudah kita bahas semuanya tuh semuanya Oke, nih. Sekarang kita masuk ke himbauannya gitu, Mas. oke. Nah, kalau dari Bapak Presiden BEM Waduh, Fapet Unsut ya. Oke, 2020, himbauan dari Bapak sendiri tuh seperti apa ya, oke. Pak? Terima kasih atas kesempatannya Mas Ivan. Yoi. Yang pertama-tama yang saya banggakan dan yang saya cintai keluarga mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dengan kerendahan hati ini, saya menghimbau kepada kalian semua, saudara-saudara Sefapet Unsut, segala civitas akademika Fapet Unsut maupun di luar Fapet Unsut untuk senantiasa menjaga kesehatan teman-teman semua, menjaga kewaspadaan juga akan dampak-dampak serta potensi-potensi menularnya daripada COVID-19 itu sendiri. Serta mulailah terapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, sedini dan seoptimal mungkin. Mulailah berkabar terhadap keluarga. Bagi yang pulang ke kampung halaman, saya titip pesan hati-hati di jalan. Ketika memang ingin berpergian di sana atau di Purwokerto, saya juga titip untuk tetap safety ya, peralatan, masker ataupun jaket segala macam, interaksi juga harus lebih hati-hati. Yang terpenting juga tetap saling mengedukasi gitu Mas Ivan. Karena yang terpenting daripada sebuah masalah itu adalah edukasi. Karena ketika tidak ada edukasi itu potensi untuk gagal paham itu sangat besar kayak gitu. Dan yang saya inginkan teman-teman juga tidak perlu khawatir, bukan tidak perlu khawatir ya. Teman-teman tidak usah panik, tidak Iya, usah itu. cemas yang berlebih gitu Mas Ivan. Karena cemas, panik yang berlebih itu sangat berpengaruh teman-teman terhadap homeostatis ya bahasa fisiologisnya itu, terhadap homeostatis fisiologis tubuh teman-teman, di mana ketika nanti fisiologis teman-teman terganggu itu juga akan mengganggu daya imunitas daripada teman-teman itu sendiri. Padahal kita sudah pelajari bersama bahwa COVID-19 ini bisa kita cegah dengan kekuatan imunitas tubuh kita sendiri, kekuatan imun, daya tahan tubuh kita yang kuat, kita akan bisa perang untuk melawan COVID kayak gitu. Jadi Anjay, tentara-tentara di dalam tubuh kita ini harus dioptimalkan gitu Mas Divan. Oke, dan yang terakhir untuk teman-temanku, saudara sebangsa dan sefapet unsut, seunsut maupun yang lihat video ini, Iya. tetap berkabar dalam situasi apapun, sedini mungkin ketika memiliki gejala-gejala yang berkaitan dengan gejala COVID-19 ini,
silakan hubungi pihak-pihak terkait, silakan hubungi call center yang sudah tersedia, baik itu dari Kemenkes maupun dari Purwokerto atau Jawa Tengah itu sendiri. Dan mulai efektifkan penerapan pola hidup sehat, mulai juga untuk mulai berhati-hati, tapi tidak panik ya dengan catatan tadi. Karena juga apa ya, jangan kita terstigma akan pandemi penyakit ini. Iya. Karena bagi saya, ketika stigma itu terlalu tinggi, maka akhirnya kita terlalu resist terhadap orang. Karena gini aja Mas Ivan, ketika memang ada orang itu bersin, ya tidak selamanya orang yang punya gejala bersin itu langsung ke COVID-19. Barangkali dia Iya, benar. tadi habis minum es ya kan, kita kan Iya. nggak tahu kayak gitu. Ya memang dia batuk pilek kayak gitu. Kayak saya misalnya batuk Sama pilek sih. karena suhunya Lagi dingin tadi ya. itu kan hal yang wajar kayak gitu. Akhirnya kita jangan sampai terstigma. Bahasa atau analoginya adalah ketika kita menemukan teman yang bau kaki, jauhi kakinya, Iya. bukan orangnya. Bener. Kayak gitu Mas Ivan. Sederhananya gitu, jauhi kakinya, bukan orangnya. Iya, bener banget tuh. Mungkin itu saja teman-teman saya sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa saling menguatkan untuk melewati fase-fase ini, karena kita tidak sendirian. Soliter adalah solidaritas. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ini jargon. Jargon apa Mas Iwan? Cukup lah Mas Iwan. Oh, ya udah. Ya udah, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like ya, sama subscribe lah, yang penting biar Ya, iya, itulah. mudah-mudahan Iya. bermanfaat lah ini buat teman-teman. Kalau kita sih sebenarnya juga Ya, mengimbau bantu iya aja sih. membumikan lah, Bagi ilmu aja gitu. sharing-sharing juga buat teman-teman. Karena pun kita juga pasti ada kurangnya. Jadi maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf ya. Cuman Mohon maaf banget kalau banyak salah gitu. ya, semoga Ya. bermanfaat teman-teman. Dadah. Sampai bertemu lagi.